The Year of Integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Mazmur 41 ayat yang ke-13 sampai 14. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Shalom teman-teman, shalom, sekali lagi shalom teman-teman, shalom. Apa kabar kalian semua? Dahsyat, luar biasa, yes, Sekarang teman-teman bersama kakak Mei, kakak Abi, dan kakak Elia. Nah teman-teman, sekarang kita akan mulai dengan ibadah kita. Tapi sebelum itu kakak mengajak teman-teman semua untuk kita bersama-sama memperkatakan iman percaya kita dalam Mazmur 91 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Sudah dapat semuanya? Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan rumah pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat binatang burung dan dari penyakit sampah dan busuk. Dengan tepatnya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Bersayapnya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap keresahan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan dengan gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berlari di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan mendengar pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di sekelilingnya, supaya kakimu jangan terjatuh pada batu. Singa dan ular betung akan menolong kaki. Engkau akan menghindar dari singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan memberikannya
Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Masih semangat semuanya? Masih luar biasa. Sama-sama ya teman-teman. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Sama-sama ya teman-teman.
teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian kita. Sekarang kita mau masuk dalam penyembahan yang dibawakan oleh kakak dia. Bye. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau menyembah Tuhan. Aku kecil
Yesus. Mari kita siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan penyembahan kita. Tiba saatnya kita akan masuk dengan ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-22. Kalau sudah dapat, sama-sama ya teman-teman. 2, 3. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sekali lagi ya teman-teman. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ayat hafalan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Bye. Nah teman-teman, firman Tuhan kita hari ini bercerita tentang Paulus bertobat. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-31. Langsung saja ya teman-teman. Pada zaman dahulu ada seorang yang bernama Saulus. Pasti teman-teman semuanya ingin tahu kan siapa ini Saulus? Saulus ini adalah seorang pemimpin dari orang-orang Yahudi. Tetapi teman-teman, Saulus ini dia sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Saulus ini ingin menangkap dan membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan, akhirnya dia pun pergi menghadap imam besar. Dia meminta surat kuasa dari imam besar agar diberikan kepada majelis-majelis di Damsyik, supaya pada saat Saulus pergi ke Damsyik dan dia menemukan orang-orang yang mengikut Tuhan, dia dapat menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Kira-kira imam besar menyetujuinya atau tidak ya teman-teman? Nah, imam besarnya pun menyetujui apa yang diminta oleh Saulus. Setelah itu teman-teman, Saulus pun mempersiapkan diri untuk berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanannya dari Yerusalem ke Damsyik, ketika sudah dekat kota, Saulus pun tiba-tiba terdapat cahaya yang memancar dari langit dan mengelilingi Saulus. Akhirnya Saulus pun terjatuh ke tanah. Dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus kepada suara itu, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu suara itu pun menjawab Saulus, katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Orang-orang yang mengikuti Saulus pun menjadi heran teman-teman, karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak mendapati seorang pun di situ. Setelah itu bangunlah dan berdirilah Saulus. Lalu dia membuka matanya, tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa teman-teman. Akhirnya orang-orang yang mengikutinya pun menuntun Saulus ke dalam kota Damsyik. Dari situlah 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat apa-apa, dan 3 hari lamanya Saulus tidak makan dan tidak minum. Suatu ketika teman-teman, firman Tuhan pun memberikan penglihatan kepada seorang murid Tuhan Yesus
yang bernama Ananias. Dalam penglihatannya itu, Ananias diberikan perintah oleh Tuhan untuk pergi ke rumah Yudas dan menemui Saulus agar dia menumpangkan tangannya kepada Saulus agar dia dapat melihat lagi. Tetapi Ananias pun menjawab Tuhan Yesus bahwa dia telah mendengar bahwa Saulus ini datang untuk menangkap dan membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tetap menyuruh Ananias untuk pergi dan menemui Saulus. Sebab Saulus akan dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa, raja-raja, dan kepada orang-orang Israel. Lalu Ananias pun pergi dan menemui Saulus. Sesampainya di sana, akhirnya Ananias pun menemui Saulus dan dia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan Saulus pun akhirnya dapat melihat lagi. Bukan hanya itu saja teman-teman, tetapi Saulus pun dibaptis. Setelah itu Saulus pun makan dan kekuatannya pun pulih kembali. Kemudian Saulus pun tinggal beberapa lama atau beberapa hari di Damsyik dengan murid-murid Tuhan Yesus. Di sana juga Saulus pun mulai memberitakan tentang Yesus dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi semua orang-orang Yahudi yang mendengar hal itu menjadi heran dan berkata satu sama lain bahwa bukankah orang ini yang datang untuk menangkap dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Saulus pun semakin membuat orang-orang Yahudi bingung akan semua yang dia katakan. Sebab dia telah membuktikan bahwa Tuhan adalah Mesias. Bukan hanya sampai di situ saja teman-teman, tetapi beberapa hari kemudian orang-orang Yahudi pun berencana untuk membunuh Saulus. Tetapi Saulus pun mengetahui hal tersebut. Siang dan malam orang-orang Yahudi mengawal pintu-pintu gerbang dari kota itu untuk menunggu apakah Saulus keluar agar mereka dapat membunuh dia. Tetapi pengikut-pengikut dari Saulus pun membantu agar Saulus keluar dari kota itu. Kemudian Saulus pun pergi ke Yerusalem. Dan setibanya Saulus di Yerusalem, ia mencoba untuk menggabungkan dirinya dengan pengikut-pengikut Tuhan yang lainnya. Tetapi orang-orang itu pun menjadi ketakutan sebab mereka tidak percaya bahwa Saulus telah menjadi pengikut Yesus. Tetapi ada seorang yang bernama Barnabas menerima dia dan membawa Saulus kepada rasul-rasul serta menceritakan semua hal yang terjadi kepada Saulus di Damsyik. Saulus pun akhirnya tinggal dengan mereka dan dia mencoba untuk memberanikan diri untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus di seluruh Yerusalem. Tetapi teman-teman, orang-orang Yahudi pun tetap untuk terus berencana membunuh Saulus. Ketika orang-orang percaya yang lainnya mendengar hal itu, mereka pun akhirnya membawa Saulus ke Kaisarea dan mengirim dia ke Tarsus. Setelah itu, akhirnya seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria menjadi damai. Bahkan jemaat-jemaat di sana mereka semakin banyak dan besar sebab pertolongan dan pengemburan dari Roh Kudus. Nah, sampai di sini saja ya teman-teman firman kita pada hari ini. Kita sama-sama akan mendengarkan kesimpulan dari Kakak Dea.
Nah teman-teman, langsung saja ya kita masuk pada kesimpulan kita hari ini. Kesimpulan kita hari ini adalah kalau kita bertobat dan mengenalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan membantu mengingatkan diri kita untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan dan serupa dengan Kristus. Begitu juga dalam kehidupan kita mengikuti teladan Paulus untuk bertobat dan mengikuti Tuhan. Maka Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan mengikuti teladan Tuhan. Itu saja ya kesimpulannya. Nah teman-teman, kita akan masuk dalam kegiatan berikutnya. Bye. Bye. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi shalom teman-teman. Shalom. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan teman-teman. Sebelum itu, kita sama-sama akan mereview dulu nih firman kita minggu lalu. Kira-kira siapa yang masih ingat nih? Nah, firman kita minggu kemarin bercerita tentang menunggu di loteng atas. Kita semua dapat belajar bahwa kita harus taat dan setia agar janji-janji Tuhan pun tergenapi dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, sekarang kita akan menghafal restorasi Pondok Daun. Sama-sama ya teman-teman, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daun. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daun. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah anak Tuhan. Tuhan berkati ibadah anak Tuhan online maupun offline Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, jagai mereka Tuhan yang ada di rumah-rumah sana Tuhan. Tuhan berkati juga orang tuanya Tuhan yang mendidik anaknya Tuhan. Tuhan berikan hikmat Tuhan agar orang tua mereka bisa menjaga mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami juga berterima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami berdoa buat jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati jiwa-jiwa ini Tuhan. Engkau melindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kiranya pemakaian Tuhan dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan mereka Tuhan, agar mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya jiwa-jiwa ini bisa menjadi berkat dari Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami taruh seluruh kehidupan jiwa-jiwa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah pemakaian Tuhan dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan berdoa bagi kota Sorong Tuhan. Tuhan telah memberkati kota Sorong Tuhan agar kota Sorong bukan menjadi kota bajingan tetapi menjadi kota berkat. Tuhan, kami berdoa juga bagi sistem pemerintahannya Tuhan. Tuhan mencairkan sistem pemerintahannya Tuhan, agar apapun yang dilakukan pemerintah ke kota ini itu selalu baik bagi
Tuhan, kami juga mau berdoa bagi negeri kami Tuhan, negara Indonesia Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, COVID yang sedang melanda Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jagai anak-anaknya Tuhan, bahkan orang tua mereka. Dan biarlah pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Engkau limpahkan hikmat-hikmat agar dapat memimpin kami. Dan biarlah mereka memimpin menurut rencana-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak Indonesia Tuhan, yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bukakan hati mereka, Engkau lembutkan Tuhan, biar mereka mau mengerti firman-Mu dan mau menerima Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Iya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat setiap bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu Tuhan selalu tercurah atas bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat pandemi global dan bisa berjalan Tuhan. Biarlah Engkau turut campur tangan Tuhan. Biarlah Engkau menjamin Tuhan setiap bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah pemulihan Tuhan terjadi atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kami juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati bangsa Israel Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa kesayangan-Mu ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, baru siapa memberkati bangsa Israel akan diberkati. Biarlah berkat-berkat yang terbaik, perlindungan, berkat Tuhan. Biarlah tercurah atas bangsa Israel Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap bangsa-bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tadi telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan pada hari ini Tuhan, semuanya layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa buat kebenaran firman yang telah disampaikan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar bahkan melihatnya Tuhan. Biarlah Tuhan hidup mereka semakin baru lagi Tuhan. Biarlah hidup mereka Tuhan terus ada karakter-karakter Kristus dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus bekerja atas kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah teman-teman, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Kemudian mengajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua mengucapkan Selamat hari Minggu.